Golongan orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Jemaah subuh yang Allah muliakan, salah satu makhluk Allah yang tidak pernah ditolak doanya oleh Allah adalah malaikat. Kalau malaikat berdoa, dijamin selain Allah dengar, pasti Allah kabulkan. Salah satu yang menyebabkan Allah mengabulkan doa para malaikat, karena malaikat adalah makhluk yang tidak pernah melawan Allah dan selalu taat apapun yang disuruh oleh Allah. Allah menyebutkan la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini yang menyebabkan Allah kabulkan permintaan mereka, apapun yang mereka doakan. Dan mereka tidak mendoakan untuk dirinya sendiri, karena malaikat tidak dimasukkan ke dalam neraka Allah. Malaikat tidak akan masuk ke dalam azab apapun, maka tidak perlu mendoakan dirinya sendiri. Maka siapa yang didoakannya, yaitu hamba-hamba Allah dari Bani Adam. Karena malaikat ditugaskan salah satunya adalah mengawal kehidupan kita, mengiringi setiap langkah kita. Setiap bibir yang mengucapkan suatu kalimah, pasti malaikat mencatatnya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Pasti tercatat oleh raqib dan atid. Dan malaikat terus mendampingi hidup kita, sehari-hari kita, setiap detik di dalam pantauan malaikat, sampai akhirnya kita bertemu dengan malaikat maut, dan juga nanti kita akan bertemu dengan Munkar dan Nakir. Dan kita selanjutnya dibangkitkan di padang mahsyar di dalam awasan malaikat. Ketika masuk surga pun malaikatlah yang menjadi dayang-dayangnya kita. Jadi kita ini masuk surga pun masih didampingi oleh malaikat. Ketika masuk surga, kita tidak masuk begitu saja. Allah menyebutkan dalam akhir surat Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kata Allah, ketika seseorang beriman dan beramal saleh, maka dia akan masuk surga dalam keadaan nuzula. Nuzula, kalau kita buka tafsir, itu gaya bahasa Arab ketika ingin menyebutkan tentang penyambutan. Jadi kalau tamu datang ke rumah, disambut, itu bahasanya nuzula. Apakah kita masuk surga lalu mencari rumah kita sendiri di surga? Tidak. Nuzula, disambut. Lebih hebat menyambut kita penduduk surga daripada menyambut presiden di dunia. Kita dilayani sehebat-hebatnya pelayanan, didampingi, lalu ditunjukkan mana rumah kita, dan setiap hari dibawakan makanan kepada kita. Apapun, walahum ma yadda'un, apapun yang mereka mau, kata Allah. Maka dayang-dayang terus berputar-putar di sekeliling manusia yang masuk surga. Siapa mereka? Malaikat. Begitu juga yang masuk ke dalam neraka, mereka pun didampingi oleh kemarahan malaikat. Di sana ada malaikat Zabaniyah, Malik Zabaniyah, yang bermuka bengis, seram, kata Allah, menakutkan melihatnya. Jadi yang mau kita kasih tahu apa? Tidak lepas diri kita dari pengawasan dan dampingan malaikat. Makanya di dunia ini kita butuh doa malaikat untuk kita.
Kalau mungkin doa kita tertolak oleh Allah karena kita mungkin sekali-sekali melakukan maksiat. Ahli maksiat menjadi penyebab tertolaknya doa. Makanan haram yang kita makan, kita bawa pulang dari kantor, itulah yang membuat kita tercegah. Makbulnya doa kita tercegah dengan makanan haram. Sedangkan kita hari ini hampir merata tidak peduli dengan makan haram. Jadi oleh kerana itu kita butuh doa pada malaikat. Maka oleh kerana itu, bapa dan ibu yang Allah muliakan, untuk mengharapkan dan memohon-mohon agar malaikat mendoakan kita supaya Allah mengabulkan doa mereka, maka kita perlu tahu amalan apa saja, siapa saja yang akan mendapatkan doanya para malaikat. Dan ini panjang, bisa mencapai beberapa belas pertemuan ke depan, insya-Allah kita bahas satu persatu berdasarkan keterangan dari Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama yang didoakan oleh malaikat dimohon ampun untuknya, yaitu orang-orang yang tidur dalam keadaan setelah bersuci. Orang-orang yang tidur setelah berwudu. Sederhana, hanya berwudu. Kadang-kadang ada amalan yang kita anggap remeh, tapi kita tidak pernah mampu melakukannya. Ketika kita mendengar amalan yang menyebabkan malaikat mendoakan kita berwudu sebelum solat, sebelum tidur, lalu kita menganggap itu kan kecil sekali. Tapi Masya Allah, ada yang sudah puluhan tahun hidupnya tidak pernah mampu melaksanakan wudu sebelum tidur. Hari ini orang tua yang tidak terbiasa hidup di dalam rumahnya dengan amalan-amalan Nabi, maka dia teruskan generasi itu. Dia tidak pernah nasihati anaknya untuk berwuduk sebelum tidur. Biasanya pertanyaan yang akan dilontarkan kepada anaknya, "Nak, sudah kencing?" Dan ketika anak mau tidur, pertanyaannya, "Nak, kali katoi?" Kalau belum pergi kencing. "Nak, sudah sikat gigi?" Nanti kalau tidak sikat gigi nanti akan begini, berkuman, macam-macam. Itu kita suruh. "Nak, sudah cuci kaki?" Itu pertanyaan orang tua kita yang paling banyak hari ini. Jarang sekali yang kadang-kadang bertanya, "Nak, sudah wudu?" Tidak ingatkah engkau bagaimana Rasulullah mengatakan begini dan begini? Ini kadang-kadang amalan kecil, tapi walaupun kecil, tapi kita tidak mampu melakukannya, kecuali mereka orang-orang yang faham. Makanya ilmu itu menuntun hidup. Kenapa orang-orang berilmu ditinggikan derajatnya oleh Allah? Walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang menuntut ilmu itu selalu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, karena orang berilmu beramal berdasarkan tuntunan. Kecil amalannya, besar pahalanya. Orang yang tidak ada ilmunya beramal banyak tapi tidak tahu mana yang lebih afdal. Bahkan ada yang tidak pernah diterima amalnya oleh Allah karena tidak ada ilmunya. Makanya disitulah malaikat mengepakkan sayap kepada penuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak mesti masuk pesantren, itu salah satu kelebihan. Tapi menuntut ilmu dari satu masjid ke masjid, setiap maghrib datang mendengarkan, satu dua mulai menjadi modal kita, itu penuntut ilmu. Namun tentu yang berada di pesantren siang malam itu lebih besar pahalanya. Maka jemaah maka Allah, ketahuilah bahawa salah satu yang menyebabkan doa malaikat ketika kita tidur dalam keadaan bersuci. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, Rasulullah kalau sudah mau tidur, fatawadda wudu'ahu lis-salah, selalu beliau berwudu dan wudu'nya sempurna seperti wudu'nya untuk salat. Lalu Rasulullah juga yang mengatakan sendiri, Iza ataita madja'ak, kata Rasulullah, kalau engkau mendatangi pembaringanmu, artinya engkau mau tidur, fatawadda wudu'aka lis-salah, berwudu'lah engkau seperti wudu'mu untuk salat. Berwudu'lah, kata Rasulullah. Jadi yang melakukannya Rasulullah, yang menyuruhnya Rasulullah. Sedangkan Allah telah merekomendasikan
bahawa Rasulullah adalah satu di antara Nabi yang dijamin semua gaya hidupnya adalah suri tauladan untuk kita semua. Makanya ketika disebutkan sunnah, para ulama mendefinisikan sunnah Nabi semua yang disandarkan pada Nabi, baik perkataan, perbuatan maupun persetujuan Nabi. Ada kalanya Nabi tidak berkata-kata, tapi amalnya harian dia lakukan, maka itu menjadi petunjuk bagi kita. Jemaah mereka Allah. Dan setelah hadis itu ternyata ada hadis-hadis yang lain. Orang yang berwudu sebelum salat didoakan oleh para malaikat. Di antaranya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahiru hadhihi al-ajsad taharakumullah fa innahu laysa min 'abdin yabitu tahiran illa bata ma'ahu min sya'arihi malak la yanqalibu sa'atan min al-lail illa qala Allahumma ighfir li 'abdika fa innahu bata tahiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sucikanlah tubuhmu. Kalau orang mensucikan tubuhnya, maka Allah menyucikan jasadnya. Ini janji Nabi yang pertama. Siapa yang mensucikan tubuhnya, Allah sucikan jasadnya. Artinya tubuh ini dijaga oleh Allah. Makanya orang berwuduk itu, kalau dalam hadis-hadis tentang masalah wuduk, wuduk itu salah satu penyebab dibukanya 8 pintu surga. Kalau dia benar-benar berwuduk dengan baik dan diakhiri dengan kalimat doa setelah wuduk. Jadi habis wuduk dengan baik, semua sunnah-sunnahnya dijaga 3 kali. Lalu ketika menyapu kepala, dia sapu seluruh kepalanya. Perlu kita ketahui Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam mazhab Syafi'i disebutkan minimal menyapu kepala 1 helai rambut kena sudah sah. Ketika menyapu kepala dalam wuduk, 1 helai rambut kena, itu sudah sah. Tetapi tolong baca kitab yang sempurna. Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i itu menyatakan minimal wuduk sah 1 lembar 1 helai rambut. Tapi bukan disuruh dengan berwuduk model begitu. Itu ingin dikatakan minimal sahnya wuduk seseorang. Yang disuruh bagaimana? Buka seluruh kitab Syafi'i. Yang lebih baik, lebih afdal seluruh kepala. Kita hari ini aneh, begitu lihat ada orang berwuduk dengan seluruh kepala, langsung kita katakan sang nyo sesat sang urang nyo. Karena kita mungkin tidak diberitahukan keseluruhannya, difikir disuruh wuduk begini-begini, Pak. Dalam kitab-kitab Syafi'i bukan disuruh ini 1 lembar atau 3 helai rambut. Itu minimal sah. Yang sunnah yang lebih afdal bagaimana? Seluruh kepala berdasarkan hadis Nabi. Itu pilihan dari mazhab Syafi'i. Sayang orang hari ini kadang-kadang mengira yang berwuduk kepalanya kan mazhab lainnya sang. Itu bukan orang kita kayaknya itu. Kayaknya anak buah senok ogronyo ini kayaknya ini. Masya Allah. Jemaah mereka Allah subhanahu. Rasulullah kalau berwuduk bagaimana? Dalam hadis Nabi, salah satu hadis Nabi disebutkan bahawa Rasulullah itu kalau berwuduk, setelah dia basahkan tangannya ketika menyapu kepala, ada satu hadis yang menyebutkan beliau tempelkan ibu jarinya di sini, lalu beliau alirkan tangannya ke belakang. Beliau alirkan ke belakang, baru sekali lagi ke depan. Jadi ke belakang sekali, kemudian ke depan. Dalam mazhab Malik wajib berdasarkan hadis ini. Mazhab Malik malah mengatakan tidak sah wuduk kalau tidak seluruh kepala. Jadi ini khilaf. Menyapu kepala itu seluruh atau boleh hanya setengah. Kalau dalam mazhab Hanafi ar-rubu' ila an-nasiyah, iaitu sampai ke ubun-ubun. Jadi mazhab Hanafi begini sudah okey. Mazhab Syafi'i 1 helai rambut sah. Karena mazhab Syafi'i ketika mengartikan kalimat bi ru'usikum dalam ayat, itu bi litab'id, iaitu bi untuk setengah. Jadi khilaf, itu ilmunya para ulama. Kalau Imam Malik
memaknakan kalimat bi ru'usikum, bi itu bi lil ilsaq, bi untuk menempel, semua harus kena. Nah, begitu khilafnya. Namun jemaah maka Allah, orang-orang yang berwuduk lalu ditutup dengan doa setelah wuduk, doa setelah wuduk, dia berhenti sebentar, dia berdoa. Apa janji Nabi? Futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah, dibuka untuknya 8 pintu surga. Nanti dia masuk ke surga suka-suka dari pintu mana? Hanya karena bagus wuduk. Hanya karena bagus wuduk. Itu baru kelebihan pertama. Belum lagi Rasulullah mengatakan umatku nanti akan keluar cahaya ghurram muhajjalin, keluar cahaya dari seluruh anggota wuduknya. Jadi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau kami sahabatmu engkau kenal, tapi bagaimana engkau mengenali umat setelahmu, setelah kepergianmu? Kan kita tidak dikenal wajah kita oleh Rasulullah. Bagaimana nanti di padang mahsyar engkau mengenalnya ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Umatku mengeluarkan cahaya min asaril wudu, dari bekasan wuduknya. Seluruh anggota wuduk bercahaya. Jadi jemaah maka Allah, cahaya itu keluar dari seluruh anggota. Dan mohon maaf saya katakan tidak ditemukan dalil bahawa jidat yang hitam menjadi bahagian tanda umat Muhammad di padang mahsyar nanti. Jadi jangan mengira bahawa jidat menjadi tanda, tidak. Silahkan cek hadis-hadisnya, tidak ada yang mengatakan itu, Pak. Bahkan coba cek fisik Nabi berjidat hitam atau tidak. Silakan cek hadis Nabi jidatnya hitam atau tidak. Namun jidat hitam itu menandakan salah satu banyaknya ibadah seseorang. Bagus. Selama dia tidak gosok-gosok sendiri, bagus. Artinya jangan mengira bahawa itu juga bahagian yang buruk. Tidak. Itu menunjukkan banyaknya sujud seseorang. Tapi jangan mengira itu bahagian yang menjadi tanda. Yang menjadi tanda adalah bekasan wuduk. Orang yang berwuduk baik ditandai Nabi. Sampai Nabi mengatakan kepada sahabat, kalau kalian punya kuda hitam yang banyak, lalu ada kuda putih, artinya yang belang-belang di antara kuda hitam, bisakah kalian tandai? Kalau kuda kalian yang berwarna belang tadi, kata mereka, tentu ya Rasulullah, tentu kami tahu mana kuda kami dengan tanda putih. Begitulah aku menandai umatku nanti. Itu hebatnya orang berwuduk. Makanya ketika berwuduk itu jangan cilet-cilet. Nabi suruh apa? Ad-dalak. Sunnahnya ad-dalak. Dalak itu menggosok 3 kali, salasan kata Rasulullah, 3 kali. Jadi waktu cuci kaki pun jangan hanya campak kaki di bawah air keran. Jadi ada orang yang kadang-kadang berwuduk tidak pun digosok, tidak dilakukan takhlil. Yang punya jenggot kata Nabi disuruh sela-sela di antara jenggotnya. Yang tidak punya jenggot enggak usah. Yang kira-kira mulus-mulus anak payah nak pleu-pleunya, cukup sekali saja itu sudah okey. Lalu kemudian disuruh ad-dalak, disuruh gosok-gosok salasan 3 kali. Itu perbuatan Nabi. Kecuali yang ada khilaf waktu cuci, waktu basuh kepala, itu khilaf. Menurut Imam Malik cuma sekali saja. Mazhab Syafi'i baik kepala ataupun anggota tubuh yang lain salasan 3 kali. Itu hebatnya orang berwuduk. Jadi lakukanlah dengan baik. Sabar ketika wuduk itu, sabar. Jangan dibisikkan syaitan, bagah bacun. Udah itu saja cukup, pergi terus ke dalam. Jangan begitu, Pak, sabar. Tapi jangan buang-buang air. Jangan keran sudah hidup, kita masih melipat lengan baju kita. Keran sudah hidup, kita baru lipat baju celana kita. Jangan begitu. Jangan hidupkan dulu keran kalau belum mulai. Maka banyak masjid kadang-kadang terbuang airnya gara-gara jamaah tidak taat pada perintah Allah dan Nabi. Nah, kelebihan orang berwuduk berikutnya kata Rasulullah, fa innahu laisa min 'abdin yabitu tahiran. Kalau ada seseorang tidur dalam keadaan berwuduk, illa bata ma'ahu fi syi'arihi malak, maka malaikat tidur mendampinginya. Malaikat bersama kita. Maka manfaat berwuduk waktu sebelum tidur salah satunya malaikat mendampingi kita. Kalau malaikat sudah di samping kita, mungkinkah syaitan berani menghadang kita? Pak Ibu,
Waktu kita baca ayat kursi, kita baca doa, Allah turunkan pasukannya yang bernama malaikat menjaga tidur kita. Maka tidak akan tembus oleh syaitan. Syaitan paling takut kalau melihat malaikat. Sihir, ketika malaikat berada di samping kita hanya dengan berwuduk sebelum tidur, tembuskah sihir? Tidak. Sihir dijalankan di malam hari. Dalam surat Al-Falaq, permainan sihir iaitu ketika malam hari. Ketika kita disihir oleh orang, apakah karena hasad terhadap kita? Ketika kita berwuduk sebelum tidur, salah satunya dijaga oleh malaikat. Malaikat menepis semua kemungkaran itu dengan izin Allah. Kemudian Rasulullah menyambung, la yanqalibu sa'atan minal lail, ketika dia membalikkan badannya ketika tidur, dia balik ke kanan, dia balik ke kiri, setiap kali dia balik, malaikat mendoakannya, Allahumma ighfir li 'abdika, ya Allah ampunkanlah hambamu ini, fa innahu bata tahiran, karena dia telah tidur dalam keadaan bersuci. Jemaah mereka Allah, lihatlah bagaimana kelebihan orang yang berwuduk sebelum tidur. Nah, kemudian timbul pertanyaan dalam pengajian ibu-ibu, dalam pengajian bapa-bapa ada juga, tapi jarang bertanya yang model begini. Ibu-ibu nanya, kami ustaz yang sudah berwuduk lalu dipegang lagi oleh suami kami, apakah kami harus berwuduk lagi? Begitu pertanyaannya, Pak. Karena pemahaman yang kita tahu selama ini, salah satu yang menyebabkan batalnya wuduk bersentuhan dengan perempuan dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Hambali, kalau diiringi syahwat baru batal. Dalam mazhab Malik dan Hanafi tidak batal mutlaqan, karena maksud lamastum adalah berhubungan suami isteri, bukan bersentuhan kulit dengan kulit. Jadi dalam mazhab Hanafi dan Malik, kalau berhubungan suami isteri baru batal wuduk. Nah, sekarang orang berwuduk sebelum tidur. Apakah gara-gara wuduk kemudian ketika suami ingin menyentuh isteri, lalu isteri mengatakan, biar coba-coba amat leh, jangan coba-coba pegang, saya sudah ada wuduk. 3 malam dibuat seperti begini, insya Allah isteri itu terakhir tinggal di rumah itu. Ya, langsung isteri tinggal apa ya? Apakah begitu? Nah, para ulama mensyarah, wuduk untuk tidur berbeda wuduk untuk salat. Wuduk untuk salat yang tidak boleh bersentuhan karena hubungannya dengan kesucian salat tadi. Itu yang dibicarakan dalam kitab tentang batal, tidak batal, bersentuhan dengan perempuan. Masalah wuduk dalam tidur, ketika mau tidur, itu yang penting lakukan saja wuduk. Sudah dicatat pahala dan sudah datang malaikat. Batal tidak penting. Tidak penting. Yang penting sudah wuduk. Makanya jangan sampai tidak boleh disentuh. Tidak mengapa bersentuhan. Malah kalau kita baca adab-adab tidur, tidurnya suami isteri itu paling bagus memang berdekatan. Jadi jangan sampai karena suami isteri hanya belajar tentang wuduk, tidak boleh tersentuh setelah wuduk, yang satu menghadap ke kanan, yang satu menghadap ke kiri. Ini hanya kadang-kadang ada yang pakai triplek di tengah, Pak. Ini hanya betul. Jadi wuduk saja, masalah disentuh oleh suami, maka dia dapat pahala 2 kali. Pahala wuduk dijaga malaikat dan pahala menyerahkan dirinya, ketaatannya pada suami. Malah kalau enggak mau serahkan ketaatan pada suami, menyebabkan laknat malaikat. Jadi malaikat yang datang malah melaknat, bukan mendoakan. Masya Allah, makanya orang yang berwuduk saja diminta ampun oleh malaikat. Ya Allah, ampunkan orang ini ya Allah. Sampai kapan Pak? Sampai dia bangun di waktu subuhnya. Sepanjang malam malaikat mendoakannya. Kita ini kalau sudah tidur, selemah-lemahnya kita ini kalau sudah tidur, Pak, tidak ada daya, tidak ada upaya. Kadang-kadang diserang sana sini. Suami yang sakit hati ke isteri, kadang-kadang membunuh isteri di waktu tidur. Isteri pun begitu, yang sakit hati ke suami, suami kadang-kadang kahwin 2 tidak kasih tahu. Lalu dilakukanlah aniaya ketika suami tidur. Tidur itu paling lemah keadaan. Maka di saat kita paling lemah, satu-satunya yang bisa menjaga kita yaitu yang tidak pernah tidur.
Di saat semua backing yang kita andalkan hanya bisa hidup, hanya bisa menjaga ketika mereka tidak tidur. Backing kita siapa, Pak? Dari mana? Manusia. Dia pun tidur. Rampok datang, habis mati baru datang backing kita. Tapi Masya Allah, Allah Al-Hayyul Al-Qayyum. Allah hidup, Allah tidak pernah tidur. Kepadanya lah kita berharap perlindungan. Maka berwuduklah agar Allah kirimkan pasukannya untuk menjaga kita sepanjang malam kita. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Dan yang belum mengamalkan, paksalah diri. Kira-kira 7 hari pertama paksa wuduk sebelum tidur. InsyaAllah akan mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya sampai paginya, dan berulang-ulang setiap malam ketika dia mengamalkannya dengan istiqamah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.